Selanjutnya kita akan mempelajari kejadian pasal 38. Mengenai Yehuda, bagaimana keturunannya berasal. Yehuda ini, ia meninggalkan saudara-saudaranya, dan pergi ke suatu tempat untuk tinggal. Tempat itu bernama Adulam, di sanalah ia menetap. Kemudian, di sana ia melihat seorang perempuan Kanaan, yang bernama anak perempuan Shua. Lalu ia mengambilnya menjadi istrinya dan berhubungan intim dengannya. Maka Yehuda mendapatkan seorang putra yang bernama Setelah itu, perempuan itu melahirkan putra kedua bagi Yehuda, bernama Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan lagi putra ketiga bagi Yehuda, bernama Syela. Pada saat itu, karena Yehuda melihat Yehuda kemudian mencarikan menantu bagi putranya. Putra tersebut adalah putra sulungnya, Setelah menikahi istrinya, di mata Tuhan, dianggap jahat. Maka Tuhan mencabut nyawa putra Yehuda, nyawa putranya. Lalu Yehuda berkata kepada putra keduanya, "Engkau harus tidur dengan istri kakakmu, melakukan kewajibanmu terhadap dia, untuk memberi keturunan bagi kakakmu." Namun putra Yehuda yang bernama Onan ini, merasa bahwa anak yang dilahirkan itu bukan miliknya. Tidak akan menjadi miliknya, melainkan akan diberikan atas nama kakaknya. Jadi setiap kali ia berhubungan intim dengan iparnya, ia sengaja menumpahkan air maninya ke tanah, supaya tidak memberikan keturunan bagi kakaknya. Perbuatan Onan tidak menyenangkan Tuhan, dan Tuhan menganggap perbuatan Onan jahat di matanya. Maka Tuhan mencabut nyawanya. Tuhan mencabut nyawa Onan. Pada saat itu, Yehuda berpikir dalam hatinya, kedua putranya telah meninggal. Hanya tersisa putra bungsunya. Maka Yehuda khawatir dan berkata, "Jangan-jangan Shela, putra bungsuku, juga akan mati seperti kedua saudaranya." Jadi ia tidak mau memberikan Tamar. Tidak mau memberikan menantunya Tamar kepada putra ketiganya. Ia takut putra ketiganya juga akan mati. Lalu Yehuda berkata kepada menantunya, "Pulanglah ke rumah ayahmu dan tinggallah sebagai janda. Tunggu sampai putra bungsuku, Shela, dewasa." Yehuda sengaja menipu menantunya dengan berkata, "Nanti setelah putra bungsuku, Shela, dewasa, aku akan memberikannya kepadamu, supaya ia tidur denganmu, agar engkau bisa hamil dan melahirkan anak." Tamar pun segera pulang. Namun bertahun-tahun kemudian, setelah istri Yehuda juga meninggal, Tamar melihat bahwa putra ketiga Yehuda, yaitu putra bungsunya, sudah dewasa. Tetapi Yehuda tidak mau memberikan putra ketiganya kepada Tamar. Suatu hari ada orang yang berkata kepada Tamar, "Mertuamu sedang pergi ke Timnah untuk menggunting bulu dombanya." Ia pergi ke Timnah untuk menggunting bulu domba. Pada saat itu, Tamar melihat bahwa Shela sudah dewasa. Putra ketiga Yehuda sudah tumbuh besar. Namun Yehuda tidak mau. Mertuanya Yehuda tidak mau membiarkan Tamar mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka Tamar mengambil inisiatif. Ia menyamar sebagai pelacur. Ia melepas pakaian jandanya, menutupi wajahnya dengan kerudung, dan juga menutupi tubuhnya. Lalu ia duduk menunggu di persimpangan jalan, yaitu jalan yang pasti dilalui Yehuda. Saat itu Yehuda mungkin sedang merasa gelisah, karena istrinya telah meninggal, dan dua putranya juga telah meninggal. Hatinya sedang resah. Lalu ia mendekati Tamar, dan berkata kepadanya, "Mari, tidurlah denganku." Ia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah menantunya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah menantunya, karena Tamar menutupi wajahnya. Pada saat itu mereka berbicara, "Aku akan tidur denganmu." "Apa yang akan kau berikan kepadaku?" Yehuda menjawab, "Aku akan memberimu anak kambing." Tetapi mereka berkata, "Sebelum aku datang, sebelum engkau mengirimkan salep kambing ini, apa yang bisa kau berikan sebagai jaminan?" Lalu Yehuda berkata, Berikanlah cap di tangan Yehuda, juga tali cap dan tongkatnya sebagai jaminan." Kemudian Tamar dan Yehuda tidur bersama. Setelah itu, Tamar pun hamil. Kehamilan Tamar berasal dari Yehuda. Artinya, anak yang diperoleh menantu perempuan itu berasal dari mertuanya sendiri. Beberapa waktu kemudian, ada orang yang memberitahu Yehuda, "Menantumu, Tamar, telah menjadi pelacur dan sekarang hamil." Padahal sesungguhnya menantu perempuan Yehuda sama sekali tidak menjadi pelacur. Ia hanya ingin mendapatkan anak dari Yehuda. Lalu Yehuda berkata, "Bawa dia keluar, dan lempari dia dengan batu sampai mati." Namun sebelum Tamar dibawa keluar, Tamar mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Yehuda, dan menyerahkan cap tangan, tali cap, serta tongkat yang dahulu dipakai Yehuda.
Kepada Yehuda ia berkata, cap ini, cap tangan ini, dan cap tangan serta tongkat ini milik siapa? Dari dialah aku hamil. Saat itu Yehuda teringat bahwa ia pernah tidur dengan seorang perempuan di tepi jalan. Pada saat itu, ia pun berpikir, ternyata itu adalah menantu perempuannya sendiri. Anak itu berasal dari Yehuda. Kemudian Yehuda membawa pulang menantu perempuannya. Setelah itu, ketika tiba waktunya melahirkan, Tamar melahirkan 2 anak laki-laki. Melahirkan bayi kembar. Salah satu bayi kembar itu bernama Fares, yang lain bernama Zerah. Fares inilah yang menjadi leluhur utama dalam keturunan Yehuda, yang paling banyak keturunannya. Yehuda awalnya memiliki 3 putra. Namun 2 putranya meninggal, menyisakan putra bungsunya. Kemudian Yehuda mendapatkan 2 putra lagi, yaitu Fares dan Zerah. Seolah-olah kedua putra ini menggantikan 2 putra sebelumnya yang diambil oleh Allah. Seakan-akan Allah memberikan penghiburan yang indah. Yehuda kehilangan 2 putranya, dan tentu saja Tamar juga kehilangan suaminya. Namun Allah menghibur penderitaan Tamar dengan memberinya 2 putra dari Yehuda. Demikian pula menghibur penderitaan Yehuda dengan memberinya 2 putra melalui Tamar. Tak disangka-sangka. Keturunan Yehuda justru berasal dari menantu perempuannya, Tamar. Fares, putra Tamar. Memiliki 3 putra. Keturunan Fares sangat banyak. Sehingga suku Yehuda menjadi suku yang paling makmur di antara suku-suku Israel. Bagi bapa Segawi segala kemuli.